Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, Anda masih bersama kami di live event bersama Jaga Indonesia, masih bersama saya Zakia dan juga Wahyu dan juga Bang Saur. Di sini kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini terkait juga Bang Saur, kalau kita melihat pers sebagai pilar demokrasi begitu, salah satu pilar demokrasi. Kemudian bagaimana sebenarnya tugas kita ke depannya untuk tetap bisa mengawal dan menjaga apa-apa yang bisa dilakukan lebih lagi oleh kita sebagai insan pers ini? Yang pertama tentu saja terus meningkatkan kompetensi. Tapi yang kedua, karena di dalam demokrasi itu ada pertukaran pikiran, maka juga lebih memperkaya perspektif. Karena ujungnya kan tugas kita antara lain adalah menjaga akal sehat publik. Ini kan menjaga bangsa dan negara, ya kita semua. Tapi media, jurnalisme itu adalah menjaga akal sehat publik. Yang kedua, bukan saja menjaga akal sehat, tetapi juga mencerdaskan publik. Jadi kita bekerja di ruang publik dengan menjaga akal sehat, tetapi juga memperkaya kecerdasan di ruang publik. Dan kalau itu terjadi, maka kebebasan pers itu adalah kebebasan pers yang menggunakan bahasa yang paling lazim, yang dianggap bertanggung jawab. Jadi kebebasan pers memang bagian dari demokrasi, bagian dari kebebasan berpendapat, bagian dari kebebasan berserikat, bagian dari kebebasan memilih, memilih kepala daerah, memilih anggota legislatif, juga memilih presiden. Dan itu kita nikmati sejak 99. Nah, itu dia Bang Saur, banyak yang mengukur perkembangan pers, terutama pasca reformasi ini. Menurut Bang Saur, seperti apa? Ada yang mengatakan kebablasan, ada yang bilang belum sepenuhnya merdeka. Bagaimana sebenarnya melihatnya, Bang Saur? Kebebasan itu kan tidak pernah kebablasan. Sebab kalau dia kebablasan itu namanya liar. Sebab di dalam makna kebebasan itu adalah ada juga kebebasan pihak lain. Maka ketika kebebasan yang satu bertemu dengan kebebasan yang lain, disitulah di ruang publik itu ada batas-batas yang dihormati. Maka kalau pemahaman tentang kebebasan yang bertanggung jawab tadi itu ditegakkan, maka tidak ada yang kebablasan. Bahwa ada yang mengatakan lalu menjadi sepertinya tak terkontrol. Menurut saya yang akan terjadi adalah seleksi dari kecerdasan pemirsa, pembaca. Baik. Ya, masyarakat begitu banyak disuguhkan ruang-ruang untuk kebebasan berpendapat. Kita tahu platform media sosial sekarang begitu banyak. Banyak yang mengatasnamakan juga insan pers gitu, Bang Saur. Bagaimana caranya dengan menggunakan akal sehat kita bisa mendapatkan perspektif yang benar, bisa mendapatkan informasi dan wawasan yang akurat juga? Jangan terjadi arus yang terbalik, yaitu dari media sosial masuk ke media kita, ke mainstream. Itu tidak boleh terjadi. Yang harusnya terjadi adalah orang melihat ke media mainstream sebagai pedoman, sebagai ukuran, sebagai patokan. Apakah fakta yang dipersoalkan itu benar? Apakah terjadi kebohongan berita atau kepalsuan? Apakah terjadi ujaran kebencian? Nah, sekarang ini kan yang terjadi, bisa terjadi bahwa media mainstream itu tergoda. Karena dia sendiri, pelaku-pelaku ini juga main. Jadi akhirnya kita mengkapitalisasikan sosmed. Bukan menjadi ukuran, bukan menjadi pedoman, bukan menjadi barometer. Makanya profesionalisme itu yang di dalamnya ada kompetensi, di dalamnya ada kejernihan, itu yang harusnya menjadi ukuran. Karena di tangan ini, di jari inilah semuanya, termasuk Presiden Trump.
melalui Twitternya. Ya. Semua dalam genggamannya dan bisa terjadi tangan jari lebih cepat daripada pikiran. Orang-orang yang prominent bahkan langsung membuat berita sendiri langsung dari kanal-kanal media sosialnya secara pribadi. Ya, dan itu tidak dapat dikatakan sebagai media jurnalisme. Tidak dapat dikatakan Tidak sebagai dapat media dikatakan dan Berbeda. tidak boleh mengklaim. Tidak boleh mengklaim. Oke. Tidak boleh mengklaim Baik. dia media jurnalisme. Kita ini media jurnalisme. Oke, Baik. Bang Saur, kita kunci dulu di situ, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangannya usai jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di live event bersama Jaga Indonesia. Baik, kita akan kembali berbincang sembari kita juga masih menunggu upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Nanti kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di sana. Kita akan kembali berbincang dengan Bang Saur. Bang Saur tadi berbicara mengenai informasi-informasi saat ini yang banyak beredar di media sosial, informasi hoax, informasi berita yang mungkin masih diragukan ini benar atau tidak. Tadi Bang Saur juga sempat mengatakan begitu kan, bahwa kita harus mencerdaskan masyarakat begitu agar mereka bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kalau kita melihat tampaknya masyarakat mungkin tahu ini benar, tapi lebih percaya pada berita yang kurang terpercaya atau tidak benar begitu Bang Saur. Kemudian bagaimana bisa meyakinkan masyarakat kita sebagai media mainstream begitu untuk lebih mengajak masyarakat bahwa ini loh informasi yang benar, media sosial yang misalnya ini kurang benar begitu. Bagaimana mengajak mereka untuk bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak. Salah satu forumnya itu kan melalui interaktif. Jadi tidak sekedar kita menyampaikan berita, tetapi kita juga mengundang interaksi. Itulah misalnya yang terjadi dengan beda editorial, contohnya. Dengan beda editorial itu kan di satu pihak kita menyampaikan pandangan kita, tapi dari pihak kita kan membuka diri kita dengan pandangan masyarakat. Tapi yang kedua yang tidak dapat terkalahkan oleh media lain itu adalah live event. Kalau terjadi peristiwa besar, kita Metro TV melakukan breaking news. Apa yang terjadi di situ? Satu, keserentakan tempat, keserentakan waktu, dan keserentakan fakta. Kan kita hadirkan semuanya. Betulkah terjadi kebanjiran setinggi dada? Reporter kita turun ke sungai itu, ke tempat banjir itu ternyata segini, hanya sedada. Jadi kita memiliki kekuatan audiovisual yang menghadirkan fakta secara spontan, secara real, nyata. Terkonfirmasi saat itu juga. Beda ketika di media sosial butuh konfirmasi lagi. Bahkan kadang-kadang ada foto di media sosial saja belum tentu itu benar atau tidak begitu ya, harus mungkin dilihat. Ada editing, mungkin ada framing, tetapi kita tidak pernah melakukan manipulasi fakta itu. Kan di situ kalau orang mau mencari kebenaran dari fakta, dan kita sangat menghormati fakta itu, dan datanglah ke kita. Itu sebabnya saya adalah orang yang tidak khawatir dengan seluruh perkembangan teknologi di luar mainstream. Karena pada akhirnya yang berwibawa itu adalah memang jurnalisme. Bukan kegesitan tangan. Bukan juga tokoh-tokoh prominent seperti Donald Trump yang juga sekarang ditiru oleh banyak tokoh-tokoh dunia lainnya, bahkan juga tokoh-tokoh di tanah air yang seolah-olah menjadi insan pers lewat platform media sosialnya. Ya, dia sendiri adalah reporter, dia sendiri adalah redakturnya, dia sendiri pemimpin redaksinya, dia sendiri broadcasternya, dia sendiri publishernya. Iya kan? Semuanya bisa. Semua ada pada dirinya. Satu orang. Ya kan? Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh yang namanya misalnya New York Times terhadap Trump. Baik. Sehingga akhirnya Gedung Putih harus menjawab semua itu dengan mengatakan ada fakta alternatif. Bayangkan. Jadi sekali sebuah kebohongan dilakukan, maka dia memerlukan kebohongan baru untuk mempertahankan kebohongan itu. Celakanya ketokohan yang kuat, banyak tokoh yang sekarang aktif di media sosial, terlanjur memikat banyak pengguna media sosial lainnya. Di Indonesia sendiri, Bang, pengguna internet di Indonesia 170 juta di tahun 2020 ini. Yang aktif menggunakan media sosial ada 160 juta. Benar-benar lahan yang sangat
potensial untuk digarap framing tertentu kalau tadi Bang Saur mengatakan. Saya bisa kira ada framing dua perkara di situ. Perkara pertama apa yang disebut sebagai artificial. Perkara yang kedua apa yang disebut sebagai superficial. Jadi selalu yang bernama mengandung entertainment, saya akan melihatnya dengan tidak bermaksud merendahkan entertainment. Maka di sana pasti ada apa yang bersifat artificial dan apa yang bersifat superficial. Nah kalau Anda mencari yang dalam, yaitu lawan dari superficial, dan Anda mencari otentisitas, yaitu lawan dari artificial, dia harus datang ke kita. Baik. Dan itu adalah dunia ini tidak pernah hanya berisi kesalahan dan tidak pernah juga berisi sepenuhnya kebenaran. Maka orang harus mencarinya. Ya. Sebab karena kalau tidak demikian tidak ada surga, tidak ada neraka kan. Gampangnya kita ngomong kan. Iya. Baik. common sense yang harus menjadi ujung tombak begitu. Ya itu Baik. akal sehat tadi yang kita bilang. Iya. Baik, baik Bang Saur, nanti kita akan kembali berbincang karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami masih akan kembali tetap bersama kami dalam live event bersama Jaga Indonesia. Baik, masih bersama kami bersama Jaga Indonesia. Pemirsa, tadi kita sudah saksikan, yaitu tadi momen di mana ketika 3 menit dari 10:17 sampai 10:20, di mana tadi masyarakat Indonesia diminta untuk bersama-sama berdiri. Kemudian juga tadi kita melihat tadi suasana di newsroom Metro TV ya, meskipun di tengah bekerja. Kita juga ikut sama-sama tadi melakukan momen Saya tersebut. merasa itu perlu diatur dengan payung hukum yang lebih kuat lagi supaya menumbuhkan kesadaran rasa menghormati jasa-jasa pahlawan. Karena ini cuma setahun sekali, Zakia. Iya, harusnya bisa dibuat mungkin menjadi satu periode budaya sendiri begitu, tahunan. Bukan begitu Bang Saur, atau atau biarkan saja kemauan bangsa Tadi ini. Bang Saur juga karena di sempat era kebebasan. Pagi tadi Bang Saur. Tidak ikut dia. Saya kira bahwa ada momen-momen di mana kita menghayati jasa pahlawan itu adalah sesuatu yang luhur ya. Tapi saban kali kita melihat kemajuan bersama kita, kita juga pun patut bersyukur. Dan kalau tadi Anda bilang bahwa di tol dihentikan untuk menghormati, saya kira itu juga bagian dari membangun kesadaran. Ya, jadi rasa cinta kepada bangsa dan negara itu kan bukan urusan saja diatur oleh undang-undang, tetapi juga memang harus datang dari dalam. Kesadaran sendiri begitu ya Pak? Ya, kira-kira itu masalah besar kita adalah membangun interior, bukan eksterior. Ini kan soal besar kita. Ketika sang eksterior yang dibangun, belum tentu dia memperkuat interior. Jadi kita pakai AC,
tapi apakah kita mematuhi larangan merokok? Makanya ketika kemarin tentang protokol kesehatan harus dikeluarkan ketentuan tentang denda, tentang hukuman. Karena sang eksterior itu tidak dipatuhi adalah karena sang interior. Kenapa terjadi misalnya jenazah yang meninggal karena corona diambil dari ambulans, diturunkan oleh keluarganya. Ya. Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, kalau kita berpikirnya lebih dalam, jangan-jangan dari dalam ada ketidakpercayaan bahwa saudaranya yang meninggal itu telah dimandikan dengan sesuai yang seharusnya, bahwa dia telah dikain kafani, bahwa dia telah disembayangi. Jadi apa yang terjadi di luar adalah juga ekspresi dari dalam. Dari dalam. Jadi ada tidak kepercayaan begitu. Menurut saya itulah persoalan besar kita, bahwa bagaimana ruang interior ini didandani, diperbaiki, diperkaya. Kita bisa tidak sebagai pers itu juga menimbulkan kembali Ya. atau membangun kembali kepercayaan Iya, itu publik? harus kita lakukan dengan terus, tiada pernah berhenti. Antara lain dengan perbincangan seperti ini. Nah, yang tadi kita bicarakan mengenai media sosial. Karena dia akhirnya juga tak dapat menghindarkan diri dari selfie. Apa makna selfie sebetulnya? Kenapa Anda perlu membawa dirimu ke ruang publik? Mengapa engkau perlu membawa dirimu ke dalam komunitas yang kau tak kenal? Kenapa perlunya? Bukankah itu pertanyaan besar buat interior? Eksteriornya tersedia kok. Ya. Kamu tinggal pencet-pencet foto diriku begini lalu terjadi kemana-mana, tersebar kemana-mana. Bang Saur, soal persoalan besar soal kesadaran ini apakah berkaitan langsung dengan literasi, termasuk literasi digital? Ya tentu, walaupun yang namanya di dalam dunia digital itu tersedia semua kemudahan yang dulu-dulu saya tidak dapat. Dulu kita habis liputan, menulis, kita masuk perpustakaan, cek di NC. Sekarang orang masuk di Simbah Google. Jadi apakah kemudahan itu menyebabkan menjadi ketololan? Kan mestinya kan tidak seperti itu. Kemudahan itu mempercepat kecerdasan kita tumbuh. Kan itu persoalannya. Jadi kalau orang ngomong mental, orang ngomong karakter, orang ngomong disiplin, ya akhirnya ruang dalam. Akhirnya kita ngomong bicara interior. Bukan eksterior. Oke, baik. Itu dia PR 75 tahun usia 75 tahun kita merdeka. Ya harus bisa dituntaskan, diselesaikan, diperbaiki. Baik. Mungkin target di Indonesia Emas di 100 tahun. 2045. Kelamaan, Bang? Bukan saja kelamaan. Di situ mengandung pesimisme. Karena terlalu panjang waktu dipakai untuk berubah, itu sama dengan mengatakan bahwa kita mungkin tak sanggup berubah. Oke, kalau gitu perlu optimisme. 76 Harus tahun sudah bisa berubah semua tadi. Kita benahi bersama-sama. Baik. Bang Saur Huta Barat, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam live event bersama Jaga Indonesia.